أحييكم أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله، تحية مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله رب العالمين تعظيما لشأنه والشكر له على توفيقه وامتنانه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الداعي إلى رضوانه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وفلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي النبيين والمرسلين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. هو الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. kaum muslimin, kaum muslimat, al-mu'minin, al-mu'minat, al-zakirin, al-zakirat, al-qanitin, al-qanitat, as-saimin, as-saimat. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ke-21 Ramadan ini, marilah bersama kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah meriwayatkan, menyaksikan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Adalah Nabi Muhammad itu bersungguh-sungguh di 10 hari yang terakhir Ramadan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, syadda mi'zarah, ia kencangkan kain sarungnya. Ahya laila, ia hidupkan malamnya. Ayqaza ahlah, ia bangunkan keluarganya untuk taat kepada Allah. Marilah di 10 hari terakhir Ramadan ini yang tersisa bagi kita, semoga menjadi nikmat. Kita tutup dengan husnul khitam, sebaik-baik amal saleh yang kita laksanakan di penghujung Ramadan ini. Ibnul Jauzi mengatakan, innal khayla, sesungguhnya kuda, idza syarafat nihayah al-midmar, ketika ia sudah sampai di penghujung garis finish, mendekati garis-garis akhir final, pancang finish, maka bazalat juhda qusara juhdihi, ia senantiasa memperkuat larinya, memperkencang larinya menuju garis finish, melebihi lari yang ia lakukan di awal-awal lomba. Menjelang pancang finish, ia pacu dirinya, ia kencangkan larinya agar apa? Litafuza bis-sibaqi, agar ia menang dalam lomba tersebut. Ulama, jangan sampai kita kalah dari kuda. Kuda saja mendekati pancang akhir cepat, hendaknya kita lebih lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur kepada Allah atas segala amal soleh yang kita lakukan sejak tadi malam, pagi hari ini, dan terus nanti. Kita inginkan dalam taat terus kepada Allah. Hendaknya menjadi hamba Allah yang sejati. Kun Rabbani wa la takun Ramadhani, bukan menjadi hamba Ramadan.
Hendaknya kita bertakwa kepada Allah sampai roh berpisah dengan jasad. Sebagaimana yang Allah firmankan di ujung surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas sedikit ilmu di waktu yang terbatas ini dari surat yang ke-97. Dalam sebuah buku yang kami baca, ternyata Allah yang maha mulia telah menetapkan hari-hari yang mulia, tempat-tempat yang mulia, orang-orang yang mulia. Malaikat yang mulia, malaikat Jibril membawa Al-Quran. Diturunkannya kepada manusia yang mulia, seorang nabi, pemimpin para nabi, para rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan di kota yang mulia, berkah Al-Quran di sana 86 surat Mekah, 28 surat Madinah, Makkiyah dan Madaniyah. Lalu Allah turunkan Al-Quran di bulan yang penuh berkah, Sayyidus Syuhur, bulan suci Ramadan. Lalu diturunkan Quran dengan dua tahap penurunan. Kalau kita baca ulumul Quran, Quran itu turun dengan dua tahap. Yang pertama, tahapan turunnya sekaligus, minal lauhil mahfuz ila baitil izzah, turun sekaligus 30 juz, 114 surat dalam satu kali penurunan. Lalu tahap yang kedua, turunnya bertahap, turunnya berangsur-angsur, kita kenal dengan asbabun nuzul, selama rentang waktu 23 tahun. Petunjuk, huda, petunjuk bagi orang-orang beriman bertakwa kepada Allah. Ayat ke-97 inilah ilmu yang akan kita bahas pada hari ini. Ada satu surat yang di situ Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita hamba-Nya tentang ada satu malam yang mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Ada amal ibadah yang dilakukan pada malam hari itu sangat bernilai. Nabi Muhammad bersabda, iltamisuha fil ashr al-awakhir, carilah di 10 malam yang terakhir. Apakah nama malamnya? Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di sini Allah ulang-ulang firman-Nya sebanyak Lailatul Qadri sekali, ayat yang kedua 2 kali, ayat yang ketiga 3 kali. Lailah artinya malam, kemudian Al-Qadar. Al-Qadar kalau kita lihat tafsir, ada 3 hal penting yang akan kita sampaikan. Al-Qadar yang pertama maknanya adalah syaraf, mulia. Orang Arab mengatakan fulan lahu qadrun, sianu tu mulia, sianu tu hebat, tinggi, mulia, azim, punya syaraf kemuliaan. Lailah itu malam, malam kemuliaan, artinya malam yang sangat mulia daripada malam-malam yang lain. Bapak Ibu yang berbahagia, yang kedua makna daripada Al-Qadri di sini adalah takdir. Karena malam hari itu Allah putuskan takdir setahun hingga tahun depan, setahun berikutnya. Berdoalah kepada Allah di 10 hari terakhir Ramadan ini, kita minta kepada Allah semoga Allah memberikan takdir terbaik kepada kita, putusan-putusan terbaik, karena Allah lah yang maha tahu dengan kemaslahatan hamba-Nya. Mintakan doa-doa terbaik kepada Allah, berdoa di 10 malam terakhir Ramadan ini. Jadi yang pertama Al-Qadri maknanya adalah syaraf, mulia. Yang kedua maknanya takdir, karena di malam hari itu diputuskan. Yang ketiga Al-Qadar maknanya sempit. Sebagaimana Allah berfirman, wa man qudira alaihi rizquh, siapa yang kami sempitkan, Allah sempitkan rezekinya. Kemudian kenapa kata ulama disebut dengan makna sempit? Memang secara kasat mata malam itu tak nampak sempit. Namun ulama menjelaskan malam itu sempit. Berkah turun. Tanazzalul malaikatu warruh, turun malaikat Jibril, turun rombongan-rombongan malaikat. Dalam hadis yang lain kami baca, innal malaika fil ardi tilkal laila akthar min adil hasa. Jumlah malaikat yang turun pada malam hari itu ke bumi
di malam Lailatul Qadar itu lebih banyak dari jumlah batu dan pasir yang ada di bumi. Terus mereka mendapatkan orang-orang yang sedang taat, orang yang sedang berzikir, sedang qiyam, sedang salat, sedang istighfar. Malaikat mengucapkan salam kepada mereka, malaikat mendoakan kebaikan untuk mereka. Bapak Ibu yang berbahagia, Al-Qadar bermakna syaraf kemuliaan. Tadi ketika imam membaca surat Yusuf, ulama banyak menulis buku tentang hikmah-hikmah di balik surat Yusuf. Ya, ternyata Nabi Yusuf yang mereka inginkan menjadi budak, menjadi orang hina di Mesir, mereka campakkan ke dalam sumur, ditemukan oleh para saudagar, dijual ke pihak istana. Tapi apa yang terjadi? Karena Nabi Yusuf telah Allah takdirkan menjadi laki-laki syaraf yang mulia. Mereka inginkan ia menjadi budak, tetapi Allah angkat derajatnya menjadi Perdana Menteri, Menteri Keuangan di Mesir. Itulah ketika seseorang itu sangat bertakwa kepada Allah. Kita buka lagi surat Yusuf, innahu may yattaqi wa yasbir. Siapa yang bertakwa kepada Allah dan siapa yang bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Di Ramadan ini, dalam kehidupan ini senantiasa yang pertama kita bertakwa kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam taat, sebagaimana Allah firmankan di surah Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami bukakan kepada mereka, kami tunjuki mereka jalan-jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang lain dari Fadalah, Rasulullah bersabda, wal mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah. Orang yang berjihad di antara maknanya bukan berperang saja, tetapi makna daripada jihad, wal mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah. Orang yang bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah. Lanjutan hadisnya, wal muhajiru, orang yang berhijrah itu juga maknanya adalah wal muhajiru man hajaral khataya waz dzunub, orang yang meninggalkan salah dan dosa-dosa. Di 10 malam terakhir Ramadan ini, mari bersama-sama kita bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah. Nabi Muhammad orang yang paling mulia, tetapi menjelang habis Ramadan, dia datang ke masjid, dia beriktikaf, dia senantiasa berkhalwat, dia senantiasa berzikir meminta ampun. Dosanya telah Allah ampuni. Ia contohkan kepada umatnya, walaupun dosanya telah diampuni, tapi ketaatannya kepada Allah, ketakwaannya kepada Allah, ibadahnya bersungguh-sungguh juga Nabi Muhammad dalam mencari amal soleh. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi malam Lailatul Qadar ini sangat mulia. Kemudian dia mulia berkah Al-Quran yang turun pada malam hari itu. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan Quran tidak ada yang hina. Sesuatu yang meninggalkan Quran apapun ia, bagaimanapun itu akan Allah hinakan. Kita buka surat Thaha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Siapa, kata Allah, yang berpaling dari Al-Quran, dari peringatanku, dari Al-Quran, orang yang lalai dari Quran, meninggalkan Quran, bahkan jarang ia baca Quran, hidupnya akan dongka, sempit. Dik bermakna sempit. Dalam hidup ini, hendaklah kita senantiasa bersama Al-Quran, agar hidup kita dilapangkan, rezeki kita dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, malam hari itu sangat mulia, karena Al-Quran diturunkan. Malaikat yang sangat banyak turun pada malam hari itu. Kemudian kata ulama, membuktikan daripada Lailatul Qadar itu malam yang sangat mulia, langsung Allah turunkan satu surat khusus. Lengkap di situ membahas tentang kemuliaan Lailatul Qadar. Dari ayat pertama hingga ayat kelima, ini menunjukkan betapa Lailatul Qadar itu adalah sangat mulia. Dan Quran diturunkan pada malam hari itu sebagaimana Allah firmankan surah Al-Qadar ayat yang pertama,
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Quran di malam yang sangat mulia. Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Di bulan suci Ramadan kami turunkan Quran sebagai Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Surah Ad-Dukhan ayat 3, Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Apakah makna lailatin mubarakah, malam yang diberkahi? Itulah Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang berbahagia, ulama sepakat Al-Quran turun di Ramadan. Ulama sepakat Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Namun ulama tidak sepakat pada waktu turunnya malam keberapakah Lailatul Qadar. Yang berpendapat 17 Ramadan yaitu perang Badar, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, karena turunnya Al-Quran 17 Ramadan sama dengan turunnya perang, sama dengan terjadinya perang Badar. Ada orang mengatakan perang Badar itu kan periode Madinah, tahun kedua Hijriah. Quran telah turun sebelum itu 13 tahun di Mekah. Kok bisa Quran turun 17 Ramadan di perang Badar? Maknanya turunnya Quran itu sama persis 17 Ramadan kata ulama dengan terjadinya perang Badar 17 Ramadan. Itu maknanya kata ulama. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian sesungguhnya pada malam hari itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita dengan kalimat. Coba kita baca, wa ma adraka. Di ayat yang lain, di surat yang lain diulang-ulang, wa ma adraka. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat agung, yang mulia. Dan tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Bapak Ibu yang berbahagia, ini menunjukkan betapa malam hari itu sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan pada malam hari itu Al-Quran yang mulia. Kemudian malaikat turun pada malam hari itu menunjukkan kemuliaannya, kata ulama. Tanazzalul malaikatu warruh. Dalam hidup kita, rumah yang kita tempati, undang malaikat turun. Undang malaikat datang ke rumah kita dengan zikir kita, dengan bacaan Quran kita, dengan hadirnya kita di atas sajadah kita sambil memegang tasbih, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Ini akan mengundang malaikat datang membentangkan sayapnya. Karena Rasulullah bersabda, Inna lillahi malaikatun yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikir. Sesungguhnya Allah punya malaikat, yang mana malaikat itu yatufuna fit turuq, mereka tawaf, mereka berputar-putar, berkeliling, berjalan di muka bumi untuk mencari ahla dzikri. Yaltamisuna ahla dzikri, ketika mereka mendapatkan orang-orang yang sedang berzikir, orang-orang yang sedang taat kepada Allah, maka malaikat membentangkan sayapnya mendoakan mereka. Bapak Ibu yang berbahagia, malaikat, begitu pula ar-ruh, malaikat Jibril turun pada malam hari itu. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita didoakan oleh malaikat, ketika kita ingin mendapatkan doa-doa terbaik dari malaikat, lakukanlah amal-amal soleh. Karena amal-amal soleh itu, yang kita lakukan itu mengundang malaikat turun ke rumah kita, mendoakan kita, didoakan malaikat. Dan sesungguhnya amal soleh itu akan mendatangkan keberkahan demi keberkahan. Tengoklah di Ramadan, 13 jam setengah kita berpuasa. Di siangnya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di malamnya kita beribadah. Ibadah wajib kita laksanakan. Ibadah sunnah disempurnakan dengan pahala-pahala sunnah, kita laksanakan salat sunnah. Maka ini semua akan mengantarkan kita kepada pintu-pintu keberkahan. Ibnu Abbas mengatakan, innal hasanat diya'an fil wajhi. Sesungguhnya ketaatan itu ada cahaya di wajah. Wa nuran fil qalbi, cahaya di hati. Wasi'atan fil rizki, rezeki lapang, rezeki luas. Ketika kita berpuasa menjelang berbuka, dari pagi hari belum nampak terbayang rezeki dari mana akan berbuka. Sebagian orang begitu.
tetapi sudah mendekati waktu berbuka, Allah datangkan rezeki kepadanya. Karena Allah inginkan hambanya berbahagia. Lis-saimi farhatani atau kama qala Nabi. Bapak Ibu yang berbahagia, begitulah taat mendatangkan keajaiban, keberkahan, kebahagiaan. Ada sinar di wajah, cahaya di hati, lapang rezeki kita. Kemudian wa quwwatan fil badani, Allah kuatkan tubuh kita untuk taat kepada Allah. Dan yang paling terpenting adalah orang yang taat kepada Allah itu, Allah datangkan cinta kepadanya dari makhluk, dari penduduk langit dan bumi. Malaikat mendoakannya. Orang yang di bumi cinta kepada orang-orang saleh. Bapak Ibu, dalam buku yang kami baca, hati-hati dengan dosa saat sendiri. Di mata manusia mungkin terlihat baik, terlihat saleh, tapi hati-hati dengan dosa dalam keadaan sendiri, tak tahu manusia. Allah Maha tahu tentunya. Orang-orang yang berbuat dosa dalam keadaan sendirinya, atau mungkin dia sedang main HP berbuat dosa, atau mungkin dosa-dosa yang lain dalam kesendiriannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut daripada wibawa yang ada pada dirinya. Manusia tidak akan lagi hormat, menaruh hormat. Wibawa yang ia miliki akan semakin berkurang, ia akan semakin dihinakan. Kenapa? Karena dosa-dosa yang ia lakukan dalam keadaan sendiri, sehingga ia semakin hari semakin dihinakan, makhluk tak lagi memuliakannya. Bapak Ibu yang berbahagia, semoga di penghujung Ramadan ini kita tutup Ramadan dengan husnul khitam, amal yang terbaik. Karena Nabi bersabda, wa in amal a'malu bil khawatim, amal itu tergantung penyudahannya. Kalau di awal Ramadan kita lemah, kalau di awal Ramadan kita belum begitu taat, bersemangat baca Quran, duduk berlama-lama di masjid, senantiasa berzikir, mungkin kita kurang. Di penghujung Ramadan kita tutup dengan amal terbaik kita, amal-amal soleh kita, karena kita yakin dengan begitu ini pertanda baik kepada kita. Demikian saja, semoga kita bisa lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fi Ramadan, dalam Ramadan ini dan setelah Ramadan kelak. Demikian saja, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.